Kali ini gue mau cobain Samsung S20 Plus. Ini tuh flagshipnya Samsung yang rilis di awal 2020. Berarti HP ini udah sekitar 6 tahun yang lalu. Nggak berasa ya, ternyata cepet banget nih. Sekarang udah 2026 aja. Ngomong-ngomong, ini HP-nya sekarang udah di tangan gue nih. Gue dapetin HP ini dengan harga yang cukup murah, itu nggak sampai 2 juta. Tapi udah pasti dengan harga yang cukup murah ini pasti ada beberapa catatan di HP ini. Kayak layarnya di sini udah nggak ori ya, udah diganti ke OLED merek lain, dan kamera depannya itu dia ngeblur. Katanya sih ini karena ganti layar. Di luar itu selama gue jadiin HP ini sebagai daily driver masih cukup normal. Dan seperti biasa di video kali ini gue pengen sharing aja pengalaman gue selama pakai si Samsung S20 Plus ini di awal 2026. Oke, buat bagian body, jujur S20 Plus ini desain backdoor-nya gue kurang suka sih. Buat gue pribadi, misalkan dari S10 sampai S25 gitu ya, untuk bagian desain, si S20 ini tuh dia ranking terakhir lah. Gue kurang suka banget sama bentukannya. Ini juga mirip banget sih sama A seri berapa ya, A50 atau A51 gitu, yang zaman-zamannya mereka ngiklan pakai Blackpink yang harusnya sih lagunya kalian cukup terngiang-ngiang pada masanya. Awesome screen, awesome camera. Tapi untungnya feel pas digenggam HP ini enak banget. Walau ukurannya gede, tapi ini tuh cukup ringan. Dan walau ketebalannya di angka 7,8 mili, tapi ini juga cukup berasa tipis. Karena backdoor di HP ini tuh ngelengkung di kiri kanannya. Jadi berasa lebih tipis aja, plus berasa natural gitu sama bentuk tangan waktu digenggam. Materialnya juga udah solid ya, udah standar flagship. Di sini kalau kalian cukup perhatiin itu warna backdoor dan framenya dia beda ya. Karena emang layar si HP yang udah diganti ini tuh dia satu set sama frame. Dan pemilik sebelumnya nggak nemu warna frame yang sama dengan backdoor si HP ini. Buat kelengkapan port, sayangnya di seri ini tuh justru Samsung udah mulai ngilangin port jack 3,5 mm nih yang sebelumnya masih ada di S10 series. Cuma di HP ini tuh masih ada slot SD card. Terus udah support eSIM juga, port USB-nya udah tipe 3.0, plus nggak lupa nih, isi box di S20 series seingat gue masih indah banget. Kita dapetin kepala charger, kita dapetin free case juga, terus udah keinstall anti gores bawaan, plus terakhir seingat gue sih masih dapet earphone gitu ya, yang dari AKG gitu. Tapi gue lupa deh kalau earphone dapet apa enggak. Jadi buat bagian body CS20 ini sih secara tampilan gue emang kurang suka. Cuman kalau soal feel di tangan gue suka banget sih sama HP ini. Oh iya, gue juga lupa mention ya kalau di HP ini ketika kita pegang nggak pakai casing dia tuh cukup licin. Jadi hati-hati deh kalau kalian nggak pakai casing. Next buat layar, seperti yang tadi gue udah bilang di HP ini tuh layarnya udah nggak ori ya. Dimana HP ini tuh udah pakai OLED dari aftermarket yang secara kualitas sih masih cukup oke walaupun nggak bagus-bagus amat. Warna hitamnya di sini masih pekat, pinggirannya juga nggak curve, dan bezelnya tergolong tipis. Secara fungsi layar di HP ini juga masih normal kok. Gue pakai buat ngetik atau main game itu responnya masih bagus. Dipakai buat nonton itu juga masih cukup enak ya. Cuma kalau gue pakai buat baca teks yang warnanya hitam itu kayak kurang enak di mata. Terus brightness-nya juga kurang oke kalau dipakai di siang hari, dan refresh rate-nya di sini juga mentok di 60 Hz aja. Walaupun gue udah setting ke 120 Hz Full HD. Jadi gitu ya soal layar di HP ini, walaupun udah gantian tapi masih cukup oke walaupun nggak bagus-bagus amat. Padahal kalau kita lihat specs layar asli si S20 Plus ini mantep banget. Pakai Dynamic AMOLED 2X, resolusinya bisa sampai 2K, bisa 120 Hz juga tapi di resolusi Full HD, support SDR10 Plus juga, dan peak brightness-nya di 1200 nits. Cuma udah banyak yang tahu juga ya kalau layar di S20 series ini tuh cukup gampang kena garis gitu. Bahkan di video pendek gua kemarin aja, itu banyak yang share kalau mereka HP-nya udah pada bergaris. Dan kalau kalian cari nih yang jual second HP ini, rata-rata tuh yang jual layarnya juga udah pada bergaris. Atau kalau nggak bergaris, itu pasti layarnya udah gantian kayak unit gua ini. Jujur gue pribadi sih masih kurang tahu ya pastinya itu kenapa layar bisa bergaris. Kalau gue cari-cari sih itu bisa karena pernah kebanting atau kepentok, dan bisa juga karena panas. Tapi gue masih belum tahu pastinya karena apa. Karena gue pribadi sampai sekarang belum pernah ngalamin tuh layar bergaris di HP gue. Ini S22 gue udah sekitar 6 bulan gue ganti layar di SSC masih aman. Amit-amit deh jangan sampai kebagian satu fitur itu. By the way, kalau kalian user Samsung nih dan layarnya ada masalah, misalkan kayak bergaris gitu layarnya, kalian bisa tuh coba ajuin diskon aja buat minta keringanan biaya pergantian layarnya. Yang tutorial singkatnya gue udah pernah buatin di video yang satu ini. Nanti kalian bisa nonton aja setelah nonton video yang ini. Oke lanjut ya, kali ini gue mau ceritain tentang performa plus daya tahan baterainya nih setelah gue ganti baterai.
Jadi HP ini tuh gue udah ganti baterainya, pakai merek Raki Panda ya, itu harganya 160.000 kalau nggak salah, udah sama jasa pasangnya. Cuma sayangnya sih setelah gue ganti, itu nggak berdampak yang gimana-gimana banget. Tetap aja berasa boros. Sebelum gue ganti, SOT yang bisa gue dapetin itu sekitar 2 jam 30 menit. Gue kira ini baterainya udah bocor nih. Tapi setelah gue ganti, itu sama aja. Paling lama gue cuma nyentuh di 3 jam 30 menit. Dan keseringan di 2 jam aja. Padahal layarnya tuh gue udah set ke Full HD doang dan 60Hz. Pemakaian gue juga nggak yang berat-berat amat sih. Rata-rata sosmedan aja, terus WA. Gaming pun cuman Clash Royale biasanya. Ini gue kurang tahu sih pastinya kenapa ya, apakah gue lagi apes dapetin stok baterai yang kurang oke, atau bisa karena Exynos 990 di HP ini yang haus daya banget, atau emang ada faktor lain yang bikin baterainya jadi boros gini. Buat kalian yang masih pakai S20 Plus dan udah pernah ganti baterai, boleh dong tolong sharing di kolom komentar setelah ganti baterai apakah masih boros atau lebih awet. Kemudian kalau soal performa, Exynos 990 ini ditemenin RAM 8GB dan storage-nya 128GB. Di penggunaan gue sih ini masih tergolong oke. Di sini gue ada iseng buat ngetes Antutu 11, hasilnya sih nggak sampai 600.000. Kalau kalian udah sering nonton video gue sih harusnya udah tahu ya kalau penggunaan gue itu nggak yang berat-berat banget. Gue tuh jarang ngegame. Kalaupun main itu game ringan-ringan aja kayak Mobile Legends dan Clash Royale. PUBG sih itu sesekali aja. Dimana buat game-game yang gue sebut tadi, waktu gue coba di HP ini masih lancar banget. Masih bisa kok dipakai buat main, misalkan lagi gabut ya. Cuman yang perlu kalian perhatiin ada di suhunya aja yang berasa panas di HP ini. Ya, Exynos 990 itu emang terkenal panasnya ya. Apalagi HP ini umurnya udah lama banget, udah 6 tahun. Pastinya pasta di HP ini tuh udah kering. Gue sih kalau bener-bener lagi mau main Mobile Legends gitu yang cukup lama, pasti gue ada sediain cooler biar lebih stabil performanya. Kemudian kalau dipakai harian, scrolling TikTok 15 menit, terus pindah-pindah aplikasi, suhunya juga tergolong anget nih, walaupun gua pakai WiFi. Kecuali kalau kalian mainnya di ruangan ber-AC, mungkin itu nggak berasa anget. Overall buat performa sih S20 Plus ini masih cukup oke, terutama di penggunaan gua. Paling ada catatan-catatan aja sih kayak di suhunya tadi ya, yang cepat panas. Sama satu lagi di penangkapan sinyalnya, yang kurang oke selama gua pakai HP ini. Sering banget tuh kejadian walaupun sinyalnya ada 1 atau 2 bar di 4G, tapi ketika gua pakai buat balas WA atau buka sosmed, itu internetnya kayak nggak jalan. Kalian ngerasain hal itu juga gak sih yang pernah pakai S20 Plus ini? By the way, HP ini mentok di Android 13 dengan One UI 5.1. Di zaman ini sih Samsung emang cuma ngejanjiin 3 tahun update Android aja ya, nggak kayak sekarang nih yang panjang-panjang banget update-nya. Dimana di versi ini kita masih bisa tuh pakai DeX mode cuman modal colok kabel aja ke komputer. Di sini kita udah bisa langsung akses ya pakai keyboard dan mouse yang udah connect ke komputer. Kemudian satu fitur yang cukup gue suka nih, ketika kita main game di sini, kita juga masih ada fitur game plugin yang cukup banyak sih fiturnya. Yang biasa gue pakai sih di sini buat ngelihat kayak status gitu, ada suhu HP, FPS, dan lain-lain. Cuman sayangnya dua fitur yang gue sebutin tadi itu dihilangin semenjak update One UI 7 ke atas. Dan karena ini cuma jalan di One UI 5.1, jadi kalau kalian cari kayak Circle to Search atau Galaxy AI, pastinya di HP ini nggak ada ya. Dan terakhir, buat kameranya, di sini konfigurasinya udah lengkap ya. Ada kamera utama, ultrawide, dan tele. Selama gue pakai buat foto-foto, misalkan di siang hari, ini masih asik nih hasilnya. Buat foto zoom di sini juga masih bisa diandelin ya. Hasilnya tuh tajam, dynamic range-nya luas, dan warnanya eye pleasing, lebih pop gitu dari aslinya. Biasanya orang lebih suka yang kayak gini daripada yang natural gitu. Kemudian gue juga ada iseng ngebandingin tipis-tipis sama S22. Secara warna di sini cukup mirip. Paling di S20 emang sedikit kemagentaan gitu. Kalau di S22 dia lebih ke cool gitu tonnya. Kalau soal siapa yang lebih unggul, jelas S22 itu lebih unggul ya soal ketajaman, terutama di kondisi low light. Kalau dibandingin sama HP 2 jutaan sekarang gimana? Di sini gue ada Tecno Camon 40 ya yang kameranya bagus. Kalau buat ultrawide, S20 masih lebih unggul. Dia tuh lebih tajam plus lebih lebar juga. Cuman kalau kamera utamanya, dari yang gue lihat ini cukup mirip. Ini gokil sih kamera utama Tecno Camon 40 kalau soal foto.
Kemudian kalau buat low light sendiri, S20 di mode auto itu agak kurang hasilnya. Kasar gitu, banyak noise juga. Cuman untungnya fitur night mode di sini cukup membantu. Di sini bisa bikin hasilnya sedikit lebih rapi lah. Kalau kamera depan, sorry ya, di sini nggak ada sampel. Soalnya unit gua tuh ini kamera depannya ngeblur. Next, buat video di sini juga udah mantep ya. Bahkan agak kaget juga, gue di sini ada opsi ngerekam sampai 8K 24 fps. Gua nggak tahu deh, di sini ada yang ngerekam di resolusi ini atau enggak. Di sini gue ngerekam di 4K 30 fps. Di siang hari hasilnya masih cakep banget. Dipakai jalan tuh udah stabil pastinya di semua lensa. Terus nggak ada juga perubahan-perubahan exposure yang kasar gitu. Dan frame rate-nya juga stabil walau HP-nya panas. Paling perpindahan lensanya aja nih, yang gue baru sadar sih, ternyata dulu tuh sepatah ini ya pindah lensanya. Kalau kalian ngerekam di siang hari yang cukup terik kayak gini, kalian nggak bakal bisa ngerekam lama-lama tuh. Paling 5 menit udah muncul notif kalau HP-nya overheat, dan kita nggak dikasih akses buat pakai kameranya. Ya emang beginilah S20 Plus, seperti yang tadi gue udah bilang ya, cepat ngambek HP-nya. Kemudian kalau di kondisi low light, yang paling ideal itu ada di hasil kamera utamanya aja. Sisanya kayak tele atau ultra wide itu detailnya udah menurun banget dan noise-nya juga numpuk. Tapi buat stabilisasi masih lumayan oke nih kalau dipakai sambil jalan. Kalau ngerekam di 4K 60 fps pakai kamera utama, secara detail masih cukup oke ya, cuman emang nggak sestabil di 4K 30 fps. Jadi kamera si S20 Plus ini masih asik ya kalau dipakai buat foto atau video. Paling catatannya ada di suhunya aja. Kalau dipakai ngerekam kayak di siang hari gitu, itu dia cepet banget panas dan kita nggak bisa pakai kameranya. Tapi overall buat hasil foto dan videonya sih menurut gua masih sangat oke dipakai buat sekarang. Jadi overall selama gue pakai si S20 Plus ini sih dia masih sanggup buat nemenin gue berkegiatan yang gitu-gitu aja. Masih cukup berasa fleksib kok. Kita bisa pakai wireless charging, port USB-nya udah 3.0, bisa pakai Samsung DeX juga, dan hasil foto-foto atau videonya pun masih sangat oke buat sekarang. Tapi gue nggak bisa bilang menyenangkan juga selama pakai HP ini. Gue tuh lebih sering ke khawatir malah, karena baterainya tuh boros banget. Gue udah coba buat ganti baterainya pun ternyata hasilnya sama aja. Kalau aja baterai di HP ini bisa dapat SOT sekitar 4-5 jam gitu, ini masih enak sih kalau dipakai sebagai HP utama. Kalau dari pengalaman gue kayak gini sih, ini lebih cocok dijadiin sebagai HP kedua. Oke, jadi kurang lebih begitu ya pengalaman gue selama jadiin S20 Plus ini sebagai daily driver. Gue kurang tahu nih, kira-kira dari kalian tuh masih banyak gak sih yang minat sama S20 Plus ini? Kalau gue lihat harga pasarannya itu ada di 1-2 jutaan, yang rata-rata kondisi layarnya udah bergaris. Mending beli HP baru gak sih? Atau mungkin kalian punya alasan sendiri kenapa kalian masih tertarik sama si S20 Plus ini. Mungkin kalian nggak masalah sama layarnya yang bergaris karena kalian cuma butuh kameranya, itu oke. Atau kalian juga cuma pengen pakein fitur Samsung DeX-nya aja. Itu cukup masuk akal sih, kalau dapat harga murah masih oke lah. Oke, jadi sekian aja video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah mau nonton videonya. Kalau kalian suka sama video ini, boleh banget klik tombol like-nya, atau mau bantu klik tombol hype-nya, itu juga boleh ya. Dan kalau kalian mau dapetin notifikasi tiap gua upload video baru yang kayak gini, kalian bisa subscribe aja channel ini dan nyalain tombol loncengnya. Oke, sekian, semoga bermanfaat.